kita namanya entrepreneur ya, kita start dari awal itu pasti dukanya kok rasanya setiap hari ada aja dan makin lama makin membesar seperti itu. Cuma kalau look back ternyata lesson learn-nya a lot. Perkenalkan, Lacu, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion Dari into your sharing career. pengalaman bisnis, Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih Branding. passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan investasi, berapa, tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. dan Jadi we have to be masa depan. wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya itu apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Kenapa dari profesional ke entrepreneur ya? Yep. Itu karena mungkin Kevin juga pasti sering dengar ya, when you want to be a winner ya, sit with the winners gitu kan. Nah pada waktu itu teman mainnya sih pada pengusaha semua tuh. Pada pengusaha semua dan kebetulan mereka melanjutkan usaha orang tua yang sudah notabene industrial. Sehingga pada waktu itu impian kita juga pasti sama dong, kepinginnya nih punya pabrik kan keren gitu kan. Kepingin punya usaha-usaha yang skala besar gitu loh. Nah, tapi pada waktu itu kan kebetulan kesempatan yang ada F&B waktu itu. Nah, jadi yang kita jalankan, saya juga ngajak teman-teman dekat kita, namanya juga masih sama-sama muda ya. Ya kita coba deh yuk F&B, rasanya paling mudah kan, paling cepat mungkin dalam 1-2 bulan hitungannya bisa berbentuk fisik itu, tapi ya ternyata juga memang jadi pengalaman berharga ya, tidak semudah itu, operational detailsnya juga sangat merepotkan, apalagi kalau tidak punya pengalaman di situ akan quite stressful lah buat kita juga. Nah, apalagi kegagalannya pada waktu itu tuh bukan karena usaha kita nggak jalan gitu, itu karena ada situasi yang memaksa sehingga tanah yang kita sewa itu harus dijual seperti itu, singkat ceritanya. Nah ini kan ngenes ya, bahasa ininya kan ngenes. Nah, tapi kita coba lagi F&B lain ternyata memang belum jalannya gitu loh. Nah dari sanalah baru ada lagi nih. Nah ini ada bagusnya juga nih buat teman-teman ya. Jadi kita ini kan makhluk sosial. Selama kita walaupun memang fokus di satu bisnis, jangan lupa dengan yang namanya berteman ya, cari teman terus. Kita jangan memilih-milih teman juga. Karena di sanalah kadang opportunity lain itu bisa datang tuh. Jadi ketika semua gagal ya ada lagi yang datang untuk yuk ngajak di usaha barbershop. Nah dari sanalah titik awal saya bisa mulai bangkit pelan-pelan ya dari yang kita nggak bisa mendapatkan gaji ya kan, kita semua harus dikerjakan sendiri, tidak bisa merekrut karyawan, kita kerjakan sendiri satu persatu. Nah dari sanalah ya, kalau saya lihat balik ke belakang sih ya itu ya ternyata not bad ya gitu loh, tapi pas jalan memang ya kita namanya entrepreneur ya, kita start dari awal itu pasti dukanya kok rasanya setiap hari ada aja dan makin lama makin membesar seperti itu. Cuma kalau look back ternyata lesson learn-nya a lot gitu loh, yang kita dapat. Oke, jadi mungkin tadi take out point-nya adalah satu, bisa dibilang dari Pak Wisnu sendiri setelah mencoba bisnis F&B 1, 2, even fail, don't stop gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti, terus coba. Dan yang paling penting tadi bagus banget nih yang Pak Wisnu sampai juga, yang penting adalah networking mungkin ya Pak Wisnu ya. Jadi kayak kita nggak pernah tahu, kita kenalan sama siapa aja, and then when opportunity comes gitu kan ya, kita bisa collaborate dan eventually bikin build bisnis yang good values ini berarti ya Pak Wisnu ya. Betul, benar. Okay. Nah, Pak, kalau misalkan bicara nih, kalau 2015 kan berarti awal bikin Goodfellas 2015 ya? Benar, 2015. Oke, itu kayak waktu Pak Wisnu bikin Goodfellas itu masih bekerja profesional atau memang udah completely jadi entrepreneur? Itu udah full time sih, full time as entrepreneur di Goodfellas. Itu sudah full time, tapi entrepreneur as slash karyawan juga ya, Vin. Yang tadi saya cerita, kita karena partner bertiga, jadi sesuai pembagian specialty masing-masing, kita bagi tugas yuk, kita kerjain semua. Jadi dulu kebetulan saya marketing, jadi ngerasain tuh yang namanya ke tempat percetakan, compare harga. Jadi beda 500 perak aja kita comparein tuh. Ya kan? Kita comparein supaya meminimize cost semaksimal mungkin.
Nah, jadi bagi brosur dan segala macam, cetak billboard, dan tanya izinnya segala macam, itu sempat ngerasain itu, ngelakuin sendiri. Dan kita meet karena kita, nah ini yang menarik, karena kan kita ini pelaku bisnis dan saya percaya hampir semua yang di Surabaya pelaku bisnis barbershop itu tidak ada yang bisa memotong rambut, gitu. Beda dengan salon. Ya. Nah, jadi tantangan di situ adalah di awal kita sangat banyak kena waktu tersita untuk mengenal dengan karyawan kita. Jadi yang beda ya, mungkin kalau sama dunia bisnis yang sekarang, misalkan mau cari marketing ya buka lowongan marketing gitu kan ya, ada spesialitas masing-masing. Nah, ini kalau barber kita justru depend sama mereka nih. Mereka yang dalam tanda kutip mereka yang nyetir kita nih. Mereka yang ngatur. Pak harusnya begini Pak promonya harusnya gini Pak, dan segala macam. Jadi kita yang ngikut. Sehingga sampai kita kongko sama mereka pun setelah jam kerja sampai jam 12 malam, bisa 1 malam ya kita ikutin gitu loh. Karena mesinnya dari barbershop sendiri tuh ya mereka pada waktu itu kan. Karena kita berharap sangat amat dengan performance mereka. Ya itu cukup menarik sih, kalau saya cerita mungkin sampai jam 9 malam nanti kan. Nah, mungkin buat teman-teman milenial banyak yang tanya, karena ibarat kata pertanyaan yang paling besar dan paling banyak ditanya sama teman-teman milenial itu adalah kapan sih waktu yang tepat untuk decide, I want to become an entrepreneur, dan aku mau resign dari kerjaan full-time-ku. Apakah tunggu bisnisnya jalan, atau bisnisnya baru mau mulai kita harus fokus langsung. Nah, itu kan kayak teman-teman milenial banyak yang tanya ke Pak Wisnu. Oke. Kalau itu sih again itu pilihan orang masing-masing sih sebenarnya. Tapi karena saya sharing pengalaman saya, nah, pada waktu itu karena saya ini memang tipe kalau bisa sih teamwork ya. Artinya kalau bisa kita mengerjakan sesuatu ini nggak hanya sendirian. Itu memang kan beda-beda juga ya kepercayaan value untuk menjalankan bisnis. Nah, kalau saya sih memang percayanya adalah kita kepala lebih akan menghasilkan lebih. Dan juga kita ngomong dari permodalan lebih banyak, mungkin kan juga bisa membantu mensupport di awal. Nah, kalau misalkan kalau ini pilihannya adalah waktu itu karena nggak berani ambil resiko, ya pasti setengah-setengah dulu, coba dulu sambil mendekem secara profesional, dapat gaji fix, ya, kita coba-coba nih sama temen gitu kan. Cuma ya pastilah kita kalau fokusnya kita terbagi, ya pasti hasilnya biasa terbagi, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau memang maunya full, dan banyak teman-teman yang lebih sukses itu banyak banget yang memberikan saran. Sebenarnya kalau kamu mau fokus, ya kamu benar-benar harus 110% fokus gitu loh. Kalau nggak akan, pokoknya kerja keras nggak akan mengkhianati hasil lah, intinya seperti itu. Nah, jadi kebetulan pada waktu itu karena sudah terlanjur resign, ya sempat dilema mau balik ke bank lagi, itu sempat banget lah, karena ya lihat rekening juga ngenes ya kan. Ini rekening segini terus udah mau merit ya kan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Ya tapi kembali lagi lah, untungnya pada waktu itu juga memang kita bersama teman-teman lain yang sejalan ya, itu juga memang akhirnya ada tuh yang kita bareng, akhirnya kita nggak berhasil, kita jalan sendiri, tapi ya itulah saling menguatkan untuk tetap cari peluang sampai akhirnya ya kita ada jalannya lah, selama kita bekerjanya sih tidak ke arah negatif untuk berusaha mencari uang yang cepat ataupun berusaha menipu orang gitu. Itu sih yang penting.